Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi dalam tubuh kita itu, coba kamu lihat di sini. Jadi dalam tubuh kita itu kita sudah punya sebenarnya si cholecalciferol, ya, vitamin D3. Jadi tepatnya kalau di vitamin D itu adalah vitamin D3, ya. Nah, tapi vitamin D3 itu belum aktif, masih dalam bentuk seperti provitamin, ya, atau vitamin yang belum aktif lah. Nah, jadi baru terjadi perubahan dari 7 dehidrokolesterol 7 dehidrokolesterol itu menjadi cholecalciferol kalau ada ya pengaktifannya. Pengaktifnya itu adalah dari nih, ya, pengaktifnya adalah sinar UV panjang gelombang 290 sampai 315. Kelihatan kan ya? 290 sampai 215 nanometer. Nah, makanya kenapa berjemur di pagi hari itu akan mengaktifkan atau mengubah si provitamin D atau 7-DHC, ya, atau 7-dehidrokolesterol menjadi pre-D3 atau previtamin D3 gitu. Nah, baru dia bisa nanti dirubah lagi dengan kondisi yang panas, warm, ya, pada panjang gelombang 700 ke atas menjadi cholecalciferol. Jadi sebenarnya si cholecalciferol itu udah ada di kulit kita, ya, di tulang kita. Nah, tapi sayangnya dia belum aktif, belum bisa dimanfaatkan karena tadi dia butuh aktivasi. Nah, kalau di ini mekanisme apa sih Bu yang mengaktifkan nggak mengaktifkan? Ya sebenarnya pemotongan rantai, ya. Pemotongan rantai itu salah satu gugus. Kalau cuma satu gugus, kalau gugus itu belum diputus, dia belum aktif. Nah, itu dia. Karena dia masih berbentuk prekursor awalnya yang ada dalam tubuh kita itu baru berbentuk dehidrokolesterol. Nah, makanya ini salah satu pentingnya kenapa dalam makanan itu juga harus ada kolesterol. Ini akan sejalan nanti kalau kamu masuk ke perkuliahan endokrin gitu ya, sistem hormon. Di mana hormon-hormon steroid itu prekursor awalnya adalah kolesterol. Jadi kalau kita mau buat bagan, saya lihatkan ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau kamu lihat yang layar saya nggak, coba digeser, lihat yang videonya saya ya. Jadi kalau seandainya kita dalam tubuh itu punya kolesterol, gitu ya. Nah, kolesterol inilah menjadi prekursor. Nah, atau seperti istilah prekursor itu istilah lainnya itu bahan baku untuk jadi hormon. Nih, Friska, kelihatan layar saya, Friska? Kelihatan kan ya? Kelihatan Bu. Iya Bu, kelihatan. Mungkin Yuni bisa ini di pin gitu ya, kalau nggak kelihatan di pin. Udah di pin Bu. Oke, di pin. Oke, sip. Nah, jadi prekursor untuk hormon. Hormon apa? Hormon steroid. Gitu. Hormon steroid. Nah, kemudian juga prekursor untuk vitamin. Vitamin apa? Vitaminnya ada 2 nih. Retinoid, ya, vitamin A dan vitamin D, ya. Nah, kalau jadi dia punya mekanisme, punya tahapan untuk jadi ke sini, ini juga punya tahapan untuk jadi ke sini, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini ada nggak dalam tubuh kita? Ada, gitu ya. Jadi kolesterol itu ada.
baru bisa dirubah menjadi D3 atau kolekalsiferol. Nah, baru bisa dirubah menjadi ini kalau tadi ada pengaktifasi. Siapa mengaktifasinya? Pengaktifasinya sinar tadi, sinar matahari tadi. Gitu. Kalau nggak ada, bisa nggak terubah jadi ini? Enggak. Kapan ini baru bisa? Kalau kamu terkena matahari pada panjang gelombang tadi. Nah, kita juga tidak bisa memastikan kita itu dapat nggak panjang gelombang segitu. Nah, panjang gelombang segitu tuh ada dekat kita tuh kapan aja. Itu juga nggak tahu kapan aja. Sebenarnya teorinya ada, ya. Jadi makanya sering dibilang berjemur itu bagusnya adalah dari pagi sampai pukul 10 kan gitu ya. Nah, tapi itu tergantung wilayah. Ya. Jadi yang kita cari itu bukan jamnya sebenarnya, tapi panjang gelombangnya. Tadi panjang gelombang UV ya. Berapa tadi saya lupa, 200 berapa? 290 ya. 290 sampai 315. Nah, ini nanometer. Di daerah kita, ini jam berapa? Mungkin di daerah orang yang membuat teori ini, di daerahnya misalnya Amerika atau Eropa gitu ya. Nah, jam segitu tuh memang udah dapat gelombang segini. Di kita udah belum. Ini juga menarik nih untuk diuji gitu ya, dicari tahu. Bisa menjadi sebuah ide juga untuk tulisan ilmiah, untuk penelitian kecil-kecilan. Jadi misalnya variasi panjang gelombang pada beberapa titik di Sumatera Barat, misalnya gitu ya. Nah, jadi pakai apa mengukur panjang gelombangnya, yaitu sebenarnya pasca fisika ya, panjang gelombang matahari itu ada berapa. Nah, itu menarik. Ini nanti kalau penelitian awalnya ada begitu, atau tulisan karya ilmiahnya ada begitu, kita bisa membuat sebuah rekomendasi bahwa untuk Padang, baiknya berjemur untuk mengaktifkan vitamin D itu jam sekian. Untuk daerah Padang Panjang jam sekian. Keren loh kalau tahu begitu. Ya nggak sih? Ayo Yun, Rizka, yang lainnya, Nafisa. Ya, bisa nih dijadikan sebuah ide riset kecil-kecilan ya. Yang kita butuhkan alatnya doang kan. Atau kamu kan menyebar di mana aja berada. Ya kan? Ada yang khususnya Sumatera Barat lah. Ada yang di Alasan Panjang, ada yang di Solo, Bukit Tinggi. Nah, itu ide yang bagus. Tuh. Begitu juga dengan B3. Ya, B3 itu apa prekursornya? Coba lihat di bagian proses dia. Pasti dia untuk sintesisnya vitamin B3 ini, nah itu ada juga prekursor. Jadi intinya itu adalah prekursor. Nah, prekursor atau bahan bakunya yang ada dalam tubuh kita, tapi tidak bisa langsung bekerja. Nah, kenapa kita masih butuh vitamin itu dari luar? Karena ini nih, karena kita nggak tahu pasti kapan kita dapat ini nih, supaya mengaktifkan ini menjadi ini. Saya yakin kalau kolesterol pasti kamu banyak makannya. Ya, dalam makanan kamu, dalam tubuh kita pasti banyak kandungan kolesterolnya. Ya nggak sih, kamu makan seafood kayak gitu ya. Nah, itu kan kolesterolnya tinggi, daging pasti dapat. Kecuali kamu makan sayur doang, iyalah nggak dapat. Tuh. Nah, jadi pasti dapat, tapi tinggal mampu nggak dirubah menjadi ini. Nah, seringnya, apalagi kita kalau seandainya di rumah aja keluar pagi-pagi atau apa, tentunya ini nggak akan dapat nih tiga ini. Akhirnya kekurangan kan. Makanya butuh asupan. Nah, asupan dari luar, vitamin yang diminum, kan gitu ya. Nah, oke, ngerti? Paham? Begitu juga dengan vitamin A. Makanya kenapa dibilang bahwa vitamin A itu bagusnya kita makan wortel dan sebagainya. Sebenarnya dari wortel itu juga prekursor ya. Prekursornya. Beta karoten itu prekursor. Jadi beta karoten itu juga prekursor.
Yang vitamin A itu yang mana? Retinol. Retinol yang vitamin A. Nah, begitu. Nah, apa yang bisa langsung? Biasanya kalau yang bisa langsung itu adalah apa? Yang bisa langsung itu adalah kelompok vitamin D. Kelompok ya, sebagian, jadi nggak semua. Vitamin B dan C. Nah, ini bisa langsung. B dan C. B sebagian. Karena B itu banyak ya. Ada B3, B6, B12, dan seterusnya. Ngerti semuanya? Bu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan Friska dulu. Karbohidrat, isomer. Stop share, Yun. Oke. Ini sekarang balik ke buku Marx, Yun. Buku Marx lagi, Yun. Iya, Bu. Udah kelihatan, Bu. Halo? Sal? Ayo, buruan penjurusan. Itu banyak pulang loh. Ibu. Ya, buruan ke jurusan. Nanti banyak pulang lagi. Yun, oke. Yuk, kita lanjut ke sini. Coba digeser ke bawah, Yun. Oke. Oke, sebentar. Lagi. Oh, sorry. Balik ke itu, Yun. Sebentar, Yun. Balik ke ini. Apa sih namanya? Daftar isi. Oh, daftar isi sih? Ya, itu. Nah, itu. Ke bawah, Yun. Oke, stop. Wait. Ya, sebenarnya ada di sini, teman saya nggak apa kalau disebutin. Ada di mana? Gini aja deh. Ya udah, gini. Oke, Friska dan yang lainnya terkait dengan struktur baik karbohidrat, protein, ataupun lipid gitu ya. Jadi memang ada struktur yang D ada, coba lihat Yun, ketemu nggak ada contoh yang struktur yang ada D glukosa sama L? Di buku ini, Bu. Di bukunya, Bu. Nggak ada ya? Oke, di halaman yang lain kayaknya. Ya udah, lihat aja lah. Nah, jadi gini. Jadi untuk D itu artinya apa? Ada tahu nggak D itu artinya apa? Dexter ya. Dexter. L itu adalah
left ya. Jadi D itu kanan, L itu kiri. Jadi sebenarnya itu adalah arah. Arah dari struktur si biomolekul. Nah, arah apanya? Arah dari gugus fungsinya. Ini nggak ada gambarnya, saya nggak bisa mencontohkan juga. Ini intinya begitu, Friska. Jadi, kenapa dia bisa ada punya arah ke kiri atau ke kanan? Nah, itu karena reaksi isomerasi. Gitu. Reaksi isomerasi. Kenapa bisa ada isomerasi terjadi? Karena ada enzimnya, nama enzimnya isomer. Isomerase. Prosesnya isomerasi. Dia si A dan B gitu ya, kalau dia sama, maka dia isomer. Nah, apa arti isomer? Yang punya apa? Molekul yang punya apa yang sama? Apanya yang sama? Rumus kimianya kah yang sama? Strukturnya kah yang sama? Nah, kita coba balik ke dasar tentang ini ya, rumus kimia ya, apa sih namanya itu? Nah, itu Friska untuk D dan L itu. Dan terus juga ada kan yang tulisannya alfa, kemudian beta. Ini juga sebenarnya karena posisi biasanya dari gugus fungsinya. Biasanya kalau bukan fungsi dari kalau pada karbohidrat itu umumnya fungsi dari posisi keton, gugus keton dan gugus aldehidnya. Posisinya ada di mana? Nah, seringnya daerah OH, posisi OH-nya ini juga menentukan dia alfa atau beta, D atau L. Itu kurang lebih. Oke. Lanjut kita ke pertanyaan Nabila karena udah azan. Balik Yun ke daftar isi Yun. Pencernaan lipid Yun. Absorption and transport lipid. Lipid bawah. Okay, wait. No, bukan itu. Itu sama minum. Wait. Itu Yun. Yun. Bukan integration Yun. Mana ya? Tunggu, sebentar. Tuh Yun. 29 Yun. 29. Oke, ke bawah. Lanjut. Nah, nih. Oke, semua lihat ya gambar ini ya. Kalau ini bisa di zoom dikit boleh. Kalau enggak apa-apa. Tapi harus nampak semua. Oke, Yun. Cukup. Nah, ini. Jadi ini adalah cerita tentang proses pencernaan lipid. Nah, ini yang kamu harus tahu untuk semua biomolekul. Baik itu lipid, karbohidrat, maupun protein. Kenapa? Karena cerita setelah ini adalah cerita metabolisme. Kalau kita nggak tahu bagaimana proses dia dari mulut sampai ke sel, ya di pintu sel atau di membran sel itu, nah kita nggak akan paham, nggak akan lengket di kita gimana caranya dia bisa menjadi proses metabolisme. Nah, kita cerita untuk lipid. Jadi umumnya lipid yang kita makan itu mengandung triacylglycerol. Ya. Nah, apa itu triacylglycerol? Itu adalah struktur dari satu gugus gliserol dengan 3 asam lemak. Jadi ingat ya, asam lemaknya ada 3, makanya namanya triacylglycerol. Jadi 3 asam lemak yang terikat ke gliserol.
Nah, terus jadi umumnya dalam makanan kita ada itu. Kenapa? Karena umumnya kan kita makan sumber dari lemak itu banyak dari hewan gitu ya. Jadi pasti punya triacylglycerol. Nah, nanti tinggal asam lemaknya itu yang membeda-bedakan. Ada yang asam lemaknya rantai pendek, kemudian ada rantai panjang, ada rantai asam lemaknya jenuh, ada rantai asam lemak tidak jenuh. Nah, nanti bisa diingat lagi, ada saturated fatty acid, ada unsaturated fatty acid. Apa itu unsaturated fatty acid? Adalah asam lemak tidak jenuh. Kalau saturated fatty acid, asam lemak jenuh. Mana yang baik? Yang jenuh apa yang enggak jenuh? Apa beda jenuh dengan tak jenuh? Ada yang tahu? Asam lemak jenuh dan tidak jenuh apa bedanya? Ada yang tahu? Silakan. Chelsea, apa itu? Jenuh dan tidak jenuh Chelsea. Belum nangkap? Belum tahu? Halo. Feby mana nih mukanya nih? Kepalanya nih kelihatan. Apa Bi? Asam lemak jenuh itu apa? Asam lemak tak jenuh apa? Nah, ya, jadi itu yang perlu dipahami. Struktur juga, kan? Jadi kalau seandainya asam lemaknya itu, rantai asam lemaknya memiliki ikatan rangkap, ya antar C-nya itu, maka dia disebut asam lemak tak jenuh. Tapi kalau dia punya ikatan rangkap, ya, video saya, mana dia? Jadi ini, kalau dia punya nih, ikatan rangkap seperti ini, dia kan lipid itu banyak ya. Jadi kalau dia punya ikatan rangkap satu aja minimal di antara karbonnya, kalau lipid itu paling sederhana apa ya? Rantainya tuh nggak ada yang 2 atau 3 C-nya, pasti C-nya banyak. Nah, jadi kalau dia punya ikatan rangkap maka disebut dengan unsaturated fatty acid. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia tidak punya ikatan rangkap, maka namanya adalah saturated fatty acid. Nah, ini. Sedangkan ini adalah unsaturated fatty acid. Itu. Sorry. Nah, mana yang bagus? Yang udah jenuh apa yang masih belum jenuh? Yang baik adalah yang tidak jenuh, unsaturated. Nah, unsaturated ini kalau dia punya satu ikatan rangkap, maka istilahnya adalah MUFA, mono unsaturated fatty acid. Ya, kalau dia punyanya adalah lebih sepertinya di sini, dia punya ikatan rangkap lebih dari satu, maka namanya PUFA, polyunsaturated fatty acid, poly. Nah, semakin dia banyak punya ikatan rangkap, maka dia semakin bagus. Siapa yang punya banyak ikatan rangkap? Kamu kenal ini nggak sih? Mana sih? Nih, apa nih? Pernah lihat nggak begini? Atau ini deh. Nih. Di mana pernah lihat begini? FPA, DHA. Pernah dengar di mana? Jangan tahu nih.
Suplemenmu. Dibungkus-bungkus obat, Bu. Masa kecil kurang bahagia ini. Susu. Dadan tahu nih. Rizka, tahu nggak? Di itu Bu, di apa tuh yang ada omega 3, omega itu Bu. EPA, DHA, mengandung omega 3, omega 6, EPA dan DHA. Saya udah kayak iklan. Oil, Bu. Apa Febi? Apa Bi? Ikan, Bu. Yang ikan nggak sih Bu? Yang ikan kot itu Bu. Febi tadi Apa ngomong, apa Bi? Apa tuh? Chelsea tadi ngomong apa Chelsea? Nggak bisa Kalau nggak salah dulu pernah lihat di sirup. Ada suara. Iya. Dengar ya. Halo Bu, nggak kedengar Bu? Kamu dengar suara saya nggak? Ada Bu. Enggak ya? Dengar nggak sih suara saya? Suara ibu menggema Bu. Dengar. Siva coba mengangguk kalau dengar suara saya. Coba kamu ngomong. Halo, Ibu. Terus saya nggak dengar suara kamu ya. Aduh, bentar. Mana lagi? Apa? Halo, Ibu. Coba ngomong. Oh iya, udah. Oke, jaringan kayaknya. Oke, jadi Siva apa itu? Yang tadi saya bilang tadi itu apa? Mengandung omega 3, omega 6, EPA dan HA. Baiklah Bunda, silakan dibeli kayak gitu. Terus saya jualan apa coba? Minyak ikan kot, Bu. Nah, tuh. Ya, ada di produk minyak ikan, ada di produk susu gitu ya. Nah, atau kamu mungkin pernah dengar telur omega 3 gitu-gitu kan sih? Nah, itu adalah ya. Jadi semua itu apa? Ya, dia itu adalah gini. Asam linoleat, ya gitu gak sih di ikannya bunyinya? Nah, itu adalah bunyi iklan orang. Karena dia akan bilang bahwa itu mengandung lemak baik. Jadi EPA, DHA, linoleat, omega 3, omega 6 itu adalah kelompok PUFA, polyunsaturated fatty acid. Kamu lihat di buku Marks atau Harper ada tabelnya. Nanti coba dilihat di sana ya. Itu silakan dibuat. Nah, kalau ada yang merasa jurnalnya belum lengkap, boleh diperbaiki. Jurnalnya belum lengkap. Tapi tidak usah disubmit ulang. Kalau kamu submit ulang nanti nampak terlambat jadinya keterangannya. Nah, perbaiki untuk catatan kamu untuk belajar sebelum ujian. Nah, lanjut kita ke bagian ini, gambar ini. Balik kita ke layar Uni, ke slide-nya dari Uni. Jadi, kalau kita makan makan lemak yang kandungannya adalah triacylglycerol, nah, itu kan banyak dari sapi, dari daging gitu ya, ayam. Nah, kita makannya itu pasti ada itu. Kenapa nanti ada itu? Karena lihat dia penjelasannya. Jadi nanti begitu ini masuk ke pencernaan kamu, enzim lipase pertama kali ada di mana? Di mana enzim lipase pertama kali? Putri Rahma Aulia. Enzim lipase pertama kali ditemukan di mana? Putri. Iya, Bu. Di mana enzim lipase pertama kali ditemukan? Di lambung, nggak sih, Bu? Assalamualaikum Bu. Di mana Bu? Di jurusan? Di mana Ibu masuk ya, Bu? Ya, di ruangan kecil di dalam. Lagi kuliah. Ya.
Udah ketemu belum? Di mana ditemukan? Di lambung, Bu. Di mana, Bu? Di lambung, Bu. Apa, Bud? Sorry, Bud. Di lambung, Bu. Di lambung. Oke, good. Ya, jadi enzim lipase itu pertama kali ada di lambung. Tapi sesungguhnya pertama kali ada di mulut. Oke. Nah, jadi baliknya, sorry ya. Jadi pertama kali enzim lipase itu sebenarnya itu ada dihasilkan oleh mulut, namanya lipase lingual. Nah, hanya saja lipase lingual itu tidak langsung bekerja di mulut. Nggak sempat dia kerja di mulut. Kenapa? Orang kamu ngunyahnya cuman kiri kanan dorong, gitu nggak sih? Nah, kiri kanan telan, dia nggak sempat untuk kerja. Makanya, nah dia diteruskan ke dalam lambung. Nanti lipase lingual yang terbawa dari mulut itu akan ikut bekerja di lambung bersama dengan lipase dari lambung, namanya lipase gastrik, gitu ya. Nah, terus berikutnya ceritanya ngapain dia si lipase itu? Lipase itu kerjanya ya lanjut dia, apakah dia langsung bekerja di lambung? Enggak. Ya, ternyata dari mulut ada, di lambung ada, tapi dia nggak akan kerja di lambung juga langsung. Kenapa? Karena di lambung itu asam, pH-nya rendah. Nah, semua lipase itu akan bersama-sama bekerja ketika dia sudah sampai di usus halus. Nah, di usus halus dengan adanya bile salt itu adalah garam empedu ya, garam empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu. Kamu lihat di gambar ini, gallbladder itu kan kantong empedu ya. Nah, kemudian ada lagi lipase dari pankreas. Jadi di pankreas ada lipase dan kolipase akan bergabung dengan lipase lainnya yang dari mulut dan dari lambung. Nah, itu akan bekerja di usus halus bersama. Nah, untuk dia bisa bekerja, maka si triacylglycerol tadi atau TG tadi harus diemulsi, harus dikelilingi oleh si ini ya. Jadi dia harus dikelilingi nih. Jadi dia harus dikelilingi oleh si sorry sebentar. Nah, jadi dia harus dikelilingi oleh si ini nih. Nah, oleh si bile salt, garam empedu. Kenapa dia perlu dikelilingi oleh garam empedu? Supaya dia
supaya dia bisa ditangkap. Saluran pencernaan kita itu kan banyaknya air kan ya. Nah, kalau si lemak, apakah dia larut dengan air? Kan enggak. Maka dia harus punya seperti transport, seperti pembawa mobil, tumpangan. Nah, tumpangannya adalah dengan si garam empedu. Nah, dengan dikelilingi oleh si garam empedu, maka barulah polipase dan lipase bisa bekerja. Ya, bisa bekerja untuk ngapain? Untuk menghidrolisis si TG. Jadi istilahnya adalah ya hidrolisis. Aduh, jelek banget. Nggak jadi deh. Hapus. Nah, gitu. Jadi dia harus dihidrolisis oleh si lipase. Jadi enzim lipase adalah enzim yang bekerja untuk menghidrolisis lipid, khususnya triasilgliserol. Nah, kalau dia dihidrolisis, apa hasil dari hidrolisisnya? Hidrolisis itu artinya memecah ya. Lisis itu kan pecah ya. Tadi kan TG itu kan isinya adalah 3 rantai asam lemak, fatty acid. Nah, dengan gliserol. Kan gitu ya, dengan gliserol. Nah, maka dia akan memutus asam lemak dulu putusnya. Makanya di sini kamu lihat. Nih, hasil putusnya adalah Fa. Fa itu fatty acid dan monoasilgliserol. Nah, di monoasil